Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian subjek pajak internasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krisantus Korano. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu definisi atau pengertian subjek pajak internasional. Pajak internasional pada dasarnya berdasarkan pada ketentuan pemajakan domestik yang berlaku terhadap wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan terhadap wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selain pada ketentuan domestik, pajak internasional juga berdasarkan pada perjanjian perpajakan dan praktik perpajakan global. Dengan kata lain, pajak internasional akan berbicara mengenai bagaimana pemajakan atas penghasilan orang asing atau perusahaan atau badan asing yang diterima dari Indonesia, dan bagaimana pemajakan atas penghasilan orang atau perusahaan atau badan Indonesia atas penghasilan yang diterima dari luar negeri dengan berdasarkan undang-undang domestik dan undang-undang negara lain serta perjanjian perpajakan atau bisa dikenal dengan Tax Treaty atau P3B. Jadi, dimensi pajak internasional sebenarnya cukup luas, meliputi aturan perpajak internasional yang sudah ada dalam Undang-Undang Pajak Indonesia, aturan perpajakan yang ada di Undang-Undang Pajak negara lain yang bersinggungan, serta persetujuan penghindaran pajak atau Tax Treaty yang telah dibuat Indonesia dengan negara lain. Kemudian jenis-jenis subjek pajak, yaitu beberapa subjek pajak internasional antara lain: yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian yang tiga, bentuk usaha tetap di Indonesia, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya di Indonesia. Oke, perkenalkan, nama saya Kirkir Moye. Di sini saya akan melanjutkan bagian yang kedua, yaitu jenis objek pajak internasional. Objek pajak internasional adalah penghasilan diperoleh subjek pajak internasional dari sumber-sumber di Indonesia. Beberapa jenis penghasilan yang termasuk dalam objek pajak internasional antara lain: yang pertama, penghasilan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Yang kedua, penghasilan dari jasa, pekerjaan, dan kegiatan lain di Indonesia. Ketiga, penghasilan dari harta yang dimiliki atau dikuasai di Indonesia. Keempat, penghasilan dari hak yang dapat dipergunakan di Indonesia. 5, keuntungan karena pengalian harta di Indonesia. 6, bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan lain sehubung dengan penggunaan harta di Indonesia. Yang ketujuh, imbalan kerja, pensiun, dan imbalan lain sehubung dengan pekerjaan di Indonesia. Yang kedelapan, keuntungan karena pembebasan utang dan selisih kurs pada mata uang asing. Yang kesembilan, premi asuransi yang dibayar oleh subjek pajak dalam negeri atau BUT di Indonesia. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Christopher Scott Sakamandoko. Di sini saya akan menjelaskan domisili fiskal dalam pemajakan internasional. Jadi, domisili fiskal atau fiskal resident adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan pemajakan. Undang-Undang PPh Indonesia menggunakan istilah subjek pajak dalam negeri untuk penduduk atau residen, dan istilah subjek pajak luar negeri untuk bukan penduduk atau non-residen. Umumnya, domisili fiskal tidak selalu dikaitkan dengan status kewarganegaraan seseorang atau penduduk menurut Undang-Undang Kependudukan. Indonesia juga termasuk negara yang menentukan domisili fiskal tanpa melihat apakah seseorang berkewarganegaraan Indonesia atau tidak. Sedangkan Amerika Serikat termasuk negara yang menentukan domisili fiskal juga melihat status kewarganegaraan. Setiap warga negara Amerika Serikat secara otomatis akan menjadi penduduk atau residen untuk tujuan pemajakan di Amerika. Status penduduk atau residen atau bukan penduduk atau non-residen akan mempengaruhi pemajakan atas penghasilan seseorang. Pemajakan untuk penduduk umumnya dikenakan menggunakan prinsip worldwide income, sehingga akan dikenakan pajak di negara domisili, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam negeri maupun penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Sedangkan pemajakan untuk bukan penduduk umumnya dikenakan pajak di negara sumber
hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari suatu negara tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.